Pada hukum kedua termodinamika ini, kita akan membahas beberapa hal yang menjadi cakupan materi pada bab ini. Cakupan materi ini yang pertama adalah pengantar hukum kedua termodinamika, yang kedua pernyataan hukum kedua termodinamika, kemudian proses irreversible dan reversible, kemudian menerjemahkan pernyataan Kelvin Planck, kemudian nanti ada pernyataan dari Clausius, hukum Clausius. Jadi sebenarnya hukum kedua termodinamika ini berkaitan dengan hukum Clausius dan hukum Kelvin Planck. Kemudian kita juga sedikit menyinggung tentang skala temperatur ya. Satuan SI-nya itu yang kita gunakan adalah temperatur Kelvin. Kemudian unjuk kerja dari siklus-siklus yang beroperasi di antara dua reservoir. Pertama kita lihat ilustrasi proses-proses spontan yang digambarkan pada gambar ini. Proses ini terjadi dari kiri ke kanan ya, secara spontan. Menurut hukum termodinamika yang pertama. Di sini bisa dilihat bahwa dalam suatu sistem ini kalor terlepas ke lingkungan sehingga temperaturnya akan lebih rendah dari kondisi awalnya. Di sini dituliskan bahwa T1 lebih besar dari T0. T0 di sini adalah temperatur udara atmosfer ya. Sehingga dengan adanya pelepasan kalor keluar ke lingkungan, maka temperatur sistemnya akan sama dengan temperatur lingkungannya, yaitu temperatur udara atmosfer. Kemudian pada fenomena yang kedua bahwa tekanan akan menyebabkan udara di dalam tangki sistem ini ya, menyebabkan keluar jika katup ya, satu katup ini kita buka sehingga udara di dalam ini yang bertekanan lebih tinggi daripada udara atmosfer, maka udara di dalam ini akan keluar menuju ke atmosfer atau menuju ke lingkungan. Ini secara spontan terjadi ya. Kemudian massa suatu benda yang digantung, ini ketika tali yang menggantungnya itu diputus atau dilepas, maka benda itu akan menuju ke bawah hingga mencapai landasannya. Ini juga terjadi secara spontan. Nah, hukum termodinamika yang kedua ini akan menjelaskan bahwa suatu proses itu akan bisa terjadi balik arahnya dari kanan ke kiri. Ya, seperti itulah kira-kira gambarannya. Kemudian kesimpulan lebih lanjutnya, tidak semua proses yang konsisten dapat dengan prinsip kelestarian energi dapat terjadi. Kesetimbangan energi saja tidak memungkinkan arah proses dapat diprediksi dan tidak memungkinkan untuk memisahkan suatu proses yang dapat terjadi dari proses yang tidak dapat terjadi. Nah, pengalaman Anda itu sebenarnya bisa digunakan untuk menarik kesimpulan pada suatu proses dapat terjadi spontan atau tidak. Namun, tidak semua suatu kondisi pada sistem itu Anda tarik kesimpulannya berdasarkan pengalaman saja. Jika kasus-kasus yang lebih kompleks, sehingga butuh suatu kaidah, yaitu kaidah hukum kedua. Jika dibiarkan, sistem akan cenderung mengalami perubahan spontan sampai suatu kesetimbangan tercapai, baik di dalam sistem sendiri atau dengan lingkungannya. Kemudian peluang untuk menghasilkan kerja secara prinsip, mungkin kerja dapat dihasilkan saat proses menuju kesetimbangan. Untuk pendinginan spontan, energinya mungkin dapat dipindahkan ke sistem yang menjalani siklus tenaga untuk menghasilkan kerja net. Ketika terjadi kesetimbangan di antara dua sistem, ada peluang untuk menghasilkan kerja. Berapa kerja maksimal teoritis yang dapat dihasilkan? Ini merupakan suatu pertanyaan
yang akan terjawab dengan hukum termodinamika yang kedua. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menghalangi untuk merealisasikan kerja maksimum tersebut? Nah, ini juga merupakan pertanyaan yang akan terjawabkan dengan menggunakan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika menyediakan cara untuk menentukannya, ya. Kemudian aspek-aspek hukum termodinamika yang kedua memprediksi arah proses termodinamika. Kemudian menetapkan syarat-syarat untuk kesetimbangan, menentukan unjuk kerja terbaik teoritis dari suatu siklus termodinamika, engine dan peralatan lainnya. Kemudian evaluasi secara kuantitatif faktor-faktor apa saja yang menghalangi pencapaian level untuk level pada unjuk kerja terbaik dari sistem secara teoritis. Kemudian yang kelima, mendefinisikan skala temperatur yang independen dari sifat-sifat zat yang termometrik yang berkaitan dengan sistem termal, ya tentunya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan cara untuk mengevaluasi sifat-sifat seperti energi dalam spesifik, kemudian entalpi spesifik, ya, entalpi spesifik, dan dalam bentuk sifat-sifat yang dapat diperoleh dari eksperimen yang lebih mudah. Kemudian tidak ada pernyataan yang sederhana yang dapat menangkap semua aspek dari hukum kedua termodinamika ini. Beberapa formula-formula alternatif hukum kedua dapat ditemukan di berbagai literatur teknik, ya. Ada 3 poin penting dalam hukum termodinamika kedua, yaitu pertama pernyataan Clausius, kemudian pernyataan Kelvin-Planck, yang ketiga adalah pernyataan entropi. Nah, pernyataan hukum kedua termodinamika fokus pada bab ini nanti hanya akan membahas tentang pernyataan Clausius dan Kelvin-Planck, sedangkan entropi akan dibicarakan pada bab selanjutnya. Seperti pada hukum fisika lainnya, dasar hukum kedua termodinamika adalah dengan menggunakan bukti eksperimen. Kemudian, meskipun 3 pernyataan tersebut tidak dapat didemonstrasikan di dalam laboratorium, ya, deduksi atau kesimpulan awal dari pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara eksperimen, dan ini menunjukkan keabsahan dari hukum kedua termodinamika. Kemudian pernyataan Clausius dari hukum kedua. Nah, bunyinya seperti ini. Tidak mungkin sembarang sistem beroperasi sedemikian rupa sehingga satu-satunya hasil atau akibat dari sistem yang beroperasi tersebut adalah transfer energi dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas. Hal ini tidak mungkin terjadi, ya. Jadi di bagian ini tidak akan terjadi dari dingin ke panas. Reservoir dingin menuju ke reservoir panas itu no, ya. Sedangkan yang ini itu secara spontan akan terjadi dari reservoir panas ke reservoir dingin, sehingga di sini yes, ya. Nah, tapi pernyataan Clausius itu tidak mengesampingkan kemungkinan transfer energi dari benda lebih dingin ke benda yang lebih panas. Seperti ini tuh bisa terjadi gitu loh. Contohnya pada sistem AC, ya, air conditioner itu. Nah, temperatur di luar misalkan pada siang hari yang terik panas, jauh lebih panas dibandingkan di dalam ruangan. Tapi di dalam ruangan kita butuh temperatur yang lebih rendah supaya kita di dalamnya itu lebih nyaman dalam melakukan aktivitas di dalam ruangan. Sehingga apa? Kalau di dalam ruangan itu diserap oleh evaporator, ya, di sana nanti ada komponen namanya evaporator. Itu nanti akan memindahkan ke sistem AC tersebut dan akan dibuang keluar, kalor tersebut dipindahkan keluar. Nah, sehingga itu bisa terjadi. Nah, ini kan berarti atas campur tangan dari lingkungannya. Kemudian reservoir termal. Nah, reservoir termal ini apa? Reservoir termal ini adalah suatu sistem dengan temperatur selalu konstan meskipun energinya ditambah atau dikurangi lewat perpindahan panas. Sistem seperti reservoir dapat didekati oleh atmosfer bumi, danau, lautan, dan bongkahan besar zat padat. Nah, misalkan tembaga gitu. Nah, kemudian pernyataan Kelvin-Planck, ya. Tidak mungkin sembarang sistem beroperasi dalam suatu siklus termodinamika dan melepaskan sejumlah energi dalam bentuk kerja ke lingkungan. Sementara menerima energi dalam bentuk panas dari reservoir termal tunggar. Nah, ini tidak mungkin terjadi, ya, untuk Kelvin-Planck. Nah, itu batasan, ya, dari hukum termodinamika pertama itu memberikan hubungan kerja net
dan perpindahan panas antara sistem dan lingkungannya. Jadi W cycle-nya itu akan sama dengan Q cycle ya. Kalor ya akan sama dengan kerja. Kemudian suatu sistem yang melakukan suatu siklus sementara berinteraksi secara termal dengan reservoir tunggal tidak dapat mentransfer energi dalam bentuk kerja ke lingkungan. Sehingga W cycle-nya itu akan lebih kecil daripada 0 kalau itu single reservoir. Jadi ini nggak mungkin terjadi gitu loh. Makanya kan hukum kedua ini menjawab tantangan tersebut. Akan membuat hal itu akan mungkin terjadi. Nah, kesetaraan pernyataan Clausius dan Kelvin Planck ya, bisa Anda lihat dalam bagian atau skema ini bahwa nantinya itu akan bisa terjadi dari reservoir dingin ke reservoir panas itu ada perpindahan energi panasnya. Nah, kemudian dalam reservoir panas itu juga bisa dipindahkan kembali ke reservoir dingin, tapi melalui apa? Melalui gaya yang dilepaskan ke lingkungan. Nah, sehingga ini dapat terjadi suatu sistem yang memiliki kesatuan. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, sistem AC itu gambarannya ya serupa seperti inilah, hampir mirip seperti ini, tapi itu akan lebih kita jelaskan secara detail di sistem refrigerasi nanti, dan juga penerapannya di sistem air conditioner pada mata kuliah yang lain. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar atau pendahuluan pada mata bab berhukum termodinamika kedua ini. Silahkan dipelajari materinya dengan saksama, dicermati lagi. Semoga Anda paham. Kemudian pesan saya, keep safe and healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.